Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kami ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk menceritakan perjalanan karir Ibu dari dulu hingga sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadilah. Oke, halo Nur Fadilah. Saya Denova Kurata ini. Ya, Denova. Saya Alia Komar Ramadhani. Halo. Saya Nadine Kartika Novianti. Nadine. Saya Kalian Saputra. Saya Muhammad Risma. Saya mau bertanya, bolehkah kami tahu sebelumnya nama lengkapnya Ibu? Oke, nama lengkap Ibu Rizky Rahmadina. Di mana alamat rumah Ibu sekarang Ibu tinggal saat ini? Alamat rumah ya di Jalan PGRI, Blok F nomor 23 RT 45. Tahu di mana? Tidak. Belakang SMK 3. Ya. Iya, tahu. Tahu tuh ya? Kalau boleh tahu Ibu, sejak kapan Ibu mulai menjalani profesi sebagai seorang guru? Seorang guru. Iya. Kalau secara institusi dari tahun 2022 Ibu di SMK 1. Cuman kalau Ibu ngajar itu sudah Ibu lakukan sejak Ibu kuliah. Jadi Ibu sambil part time ngajarin bahasa Inggris sama bahasa Inggris, matematika dan bahasa Indonesia ketika Ibu kuliah di Turki. Ibu di Turki kan? Ibu ngajar di Turki? Iya, Itu kuliah juga di Turki. kuliah di sana di Istanbul. Apa mungkin namanya? Istanbul Technical University. Keren dong Bu. Keren. Jadi kalau misalnya di secara institusi baru 2022, tapi kalau misalnya ngajar tidak formal sudah dari semenjak Ibu kuliah. Jadi apa jadi guru itu emang cita-cita Ibu dari kecil? Tidak. Iya. Cita-cita Ibu dulu dari kecil itu pramugari. Oh, sama. Iya. Tapi terkadang sudah gede beda lagi. Iya, cuman kan kadang-kadang cita-cita itu dia akan bertumbuh sesuai dengan umur kita. Nah, kenapa Ibu pilih guru? Karena ternyata Ibu senang ketika membagikan ilmu, senang ketika berinteraksi dengan anak yang lebih kecil, itu Ibu lebih suka seperti itu. Jadilah Ibu sekarang menjadi guru. Bisa disebutkan riwayat pendidikan Ibu dari SD mungkin? Dari SD. Iya. SD 005 Balikpapan Selatan. Balikpapan Kota. Yang Yang di di Gunung Lampu Merah Gunung itu. Malang, Lampu Merah. Saya juga belum di situ, Ibu. Ibu situ. Itu, Iya. ya. Terus SMP 1 Balikpapan. SM Spansa, ya. Berarti Spansa. Satu alma mater. Iya. Ya. Terus SMA-nya di SMA Karisma Bangsa di Tangerang Selatan. Tangerang. Kebetulan itu boarding school atau asrama. Jadi Ibu merantau semenjak lulus SMP seperti Sendiri, itu. Bu. Sendiri. Sama ketemunya sama teman-teman yang daerah sini juga ketika di sana. Terus kuliah S1 di Istanbul Technical University di kota Istanbul, Turki. Itu dapat beasiswa Bu. Dapat beasiswa. Keren. Beasiswa dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Dari Ibu lulus SMP ke SMA itu beasiswa Pemprov Kaltim. Jadi full semua dibayarin, termasuk uang saku dapat, pokoknya uang buku, uang asrama, uang sekolah semua dapat. Sampai terus selesai SMA Ibu lanjutkan lagi ke kuliah kan. Nah, itu juga Ibu ajukan lagi beasiswa khusus ke Turki. Nah, alhamdulillah Ibu dapat juga full selama kurang lebih 5 tahun. Jadi 4 tahun itu kuliah, 1 tahunnya belajar bahasa Turki. Berarti Ibu bisa bahasa Turki ya? Harus bisa. Sekarang masih Merhaba. Kalau boleh tahu jabatan Ibu di sekolah ini sekarang? Jabatan Ibu sekarang Ibu guru honor ya, mengajar mata pelajaran pertambangan, khususnya biologi tambang, khususnya pertambangan di kelas 10 dan kelas 11. Siap. Ini jawabannya bakal sama.
Bisa Ibu ceritain perjalanan hidup Ibu dari masa sekolah hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini? Oh, berarti kalau tadi di riwayat pendidikan sama Iya, ya. ada sama. Pendidikan. Apa tadi pertanyaannya? Bisa Ibu ceritakan perjalanan hidup Ibu dari masa sekolah hingga mencapai kesuksesan Hingga seperti saat mencapai ini? kesuksesan. Oke, berarti sampai kuliah ya. Nah, kebetulan kuliah Ibu itu bukan kuliah yang tepat waktu. Jadi Ibu kuliah di sana itu kurang lebih 7 tahun. Normalnya kan 4 tahun ya, tapi kan Ibu sama bahasa 5 tahun. 2 tahun tuh Ibu extend sekalian Ibu yang kayak tadi Ibu ceritain, Ibu sambil kerja, kerja part time gitu ya kan. Karena kan kalau mahasiswa di sana dan orang asing itu belum dapat izin kerja. Kalau mahasiswa, jadi dia harus cuma bisa part time. Nah, di situ Ibu explore apapun yang Ibu bisa, termasuk jadi guru, terus juga Ibu jadi translator, penerjemah bahasa ya. Biasanya kan ada orang yang wisata ke Turki, ya kan? Nah, Ibu sebagai translatornya gitu. Jadi ada tour guide, ada translator gitu. Jadi itu di luar dari ilmu yang Ibu ambil. Kan Ibu kuliah memang teknik pertambangan di sana. Tapi pekerjaan yang Ibu ambil malah guru terus bidang wisata seperti itu. Nah, itu sih perjalanannya. Nah, sampai Covid datang 2020 baru Ibu pulang ke Balikpapan karena ada tuntutan keluarga segala macam, jadi mengharuskan Ibu pulang. Setelah pulang, Ibu nunggu kurang lebih setahun. Di situ juga Ibu sempat jualan online. Mungkin kalau kalian sekarang sudah familiar banget sama thrift shop. Nah, dulu juga Ibu jual baju-baju thrift seperti itu, dress thrift. Ibu jual online ketika Covid itu sambil Ibu nunggu panggilan di SMK 1 buat ngajar. Nah, 2021 berakhir, 2020 baru Ibu mengajar di sini sampai 2025 ini. Berarti apa aja pencapaian terbesar Ibu yang pernah Ibu raih selama ini? Pencapaian terbesar ini secara prestasi ya berarti ya. Iya. Prestasi itu kalau dari SMA Ibu pernah dapat medali perak Indonesian Science Project Olympiad. Ya, jadi itu seperti lomba karya ilmiah gitu ya. Jadi buat produk sesuatu. Nah, itu skalanya nasional dan alhamdulillah project Ibu karena dapat medali perak, maka lanjut ke tahap internasional. Waktu itu 2011 Ibu ke Slovakia untuk menghadiri Expo Science Internasional. Nah, di situ dapat honorable mention gitu. Lumayan lah ya kan, maksudnya dapat, itu hal yang baru buat Ibu ketika waktu Ibu SMA seperti itu. Nah, ketika kuliah pencapaian terbesar Ibu itu adalah bisa membawakan budaya Indonesia di depan masyarakat Turki dan masyarakat asing lainnya. Nah, biasanya Ibu ikut student festival. Di situ kita memperkenalkan budaya Indonesia seperti tarian, makanan dan budaya-budaya lainnya. Dan menurut Ibu di situ Ibu sangat enjoy, sangat senang karena akhirnya Indonesia bisa dilihat oleh negara lain. Apa kebiasaan Ibu sehari-hari dalam mencapai kesuksesan yang Ibu capai? Kebiasaan Ibu sehari-hari normal sih, maksudnya nggak ada yang spesial, cuman memang ketika Ibu tahu ada peluang, Ibu akan kejar peluang itu gitu. Dan ketika ada peluang dan kesempatan, Ibu akan kejar dan fokus di situ. Jadi kalau kebiasaan yang sehari-hari nggak ada sih, normal aja. Tapi ketika dapat target harus dikejar. Apakah ada orang yang paling berpengaruh dalam hidup Ibu? Ada, orang tua Ibu selalu menjadi semangat. Orang tua dan saudara. Kan kalian juga pasti gitu kan? Iya. Baik-baik sama orang tua, baik-baik sama saudara kalian. Karena itu adalah rumah tempat kalian pulang. Mau seburuk apapun kalian, mau sebagus apapun, sejelek-jeleknya kalian, karena keluarga yang akan nerima, bukan orang lain, keluarga kalian sendiri.
Apa tantangan terbesar yang ibu hadapin? Apa? Apa tantangan terbesar yang pernah ibu hadapin dalam perjalanan pendidikan? Perjalanan pendidikan. Dari SD sampai SMA sebenarnya itu ibu rasa alhamdulillah itu mulus perjalanan pendidikan ibu. Nah, ketika kuliah itu baru kelihatan gejolaknya. Karena apa? Satu, jauh, ya kan? Yang kedua, jauh dari orang tua, tidak ada tempat mengadu kecuali teman, ya kan? Terus sama teman kita biasanya juga ada gap, ya kan? Nggak semuanya bisa dicurahkan. Terus itu persaingan di sana itu sangat-sangat sehat tapi juga kompetitif gitu, ya kan? Belum lagi perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa itu salah satu yang memang pemicu utama apakah kita mau lanjut kuliahnya atau nyerah. Nah, ketika ada ujian di situ, maksudnya karena ibu harus paham bahasanya kan ketika kuliah di sana. Nah, makanya itu jadi salah satu hal terberat. Nah, itu salah satu yang menjadi alasan banyak orang untuk nggak lanjut kuliah di sana juga, karena ada kendala bahasa dan culture shock karena perbedaan makan, ya kan, musim di sana juga beda, ya kan. Jadi beberapa teman ibu tuh ada yang menyerah duluan. Dan itu tahun pertama, tahun kedua kuliah di sana itu sangat berat karena hal-hal yang tadi ibu jelaskan. Jadi menurut ibu susah nggak sih buat belajar waktu kuliah di sana, buat belajar bahasanya susah nggak? Belajar bahasa itu kalau ibu pribadi karena ibu suka bahasa ya, sebenarnya senang aja, cuman lama-kelamaan ketika kita mendalami suatu hal itu akan timbul bosan. Nah, akan timbul jenuh, ya kan? Belum lagi kalian tuh ibu di sana waktu itu jauh dari orang tua, ya kan? Terus makanan pun berbeda, walaupun misalnya nasi ada di sana gitu, ya kan, ayam ada. Cuman ada hal-hal yang memang tidak bisa kita dapat gitu di negara kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita down, kadang-kadang bikin kita homesick seperti kayak gitu. Itu Tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Gitu. Apa Risman? itu pakai bahasa Inggris juga, Bu? Kuliah ibu 70% bahasa Turki, 30% bahasa Inggris. Jadi mostly in Turkish gitu. Jadi 2 tahun pertama agak susah. Semua dosen semua ngejelasinnya pakai bahasa Turki. Walaupun course-nya itu harusnya pakai bahasa Inggris. Tapi karena misalnya kan gini, dalam kelas 30 orang, cuman 1 atau 2 orang doang yang foreigner atau orang asing, ya kan, pasti yang kalah siapa? Yang Asingnya kan. Jadi ibu harus mengikuti mereka. Makanya itu salah satu tantangannya di situ, bukan cuman susah pelajarannya aja, tapi hal-hal yang kayak gitu yang bikin susah. Ngerti aja jadi ibu bahasanya. Ngerti. Ibu pernah ngalamin kegagalan nggak? Terus tuh kayak gimana caranya untuk Kayak bingung menanggapi gitu. Gagal dalam pendidikan. Iya, mungkin dalam perjalanan hidup. Pernah lah ya, senamanya orang hidup, ya kan, ada di atas ada di bawah ya. Waktu kuliah itu sih ibu merasa gagal itu beberapa kali ibu ngambil mata kuliah yang sama berkali-kali sampai ibu kayak kenapa sih mempertanyakan diri sendiri gitu kan, kok kamu nggak bisa gitu, orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa, ini sesuatu hal yang mestinya kamu bisa, jadi mempertanyakan diri sendiri gitu, ya kan. Pantang menyerah ya. Sampai ya pokoknya, nah yang ibu sadar dari ibu sendiri itu ibu orangnya keras. Iya. Karena ibu keras, jadi mau ndak mau itu harus dilewatin, pokoknya intinya gitu. Iya. Ya akhirnya terlewati. Jadi waktu itu ngulang mata kuliah sampai berkali-kali, itu sih yang bikin menurut ibu gagal. Tapi ternyata sepertinya aku disuruh gagal sama Tuhan itu ada maknanya. Suruh belajar lagi lebih paham. Ada nggak pesan dan sarannya ibu atau motivasi dari ibu untuk kita atau orang yang membaca biografi kita? Pesannya kalau dari ibu sih manfaatkan kesempatan yang ada ya. Selagi kalian muda, kalian tuh harus banyak mengeksplor
ya. Apalagi sekarang tuh kan istilahnya your word is in your hand, ya kan? Semua tuh ada di genggaman kalian. Kalau kalian punya cita-cita, kejar. Pokoknya jangan pikir negatif dulu. Itu sih yang ibu selalu pengen tekankan. Pikir positif dulu, negatifnya belakangan. Iya dulu, nggak bisanya nanti. Jadi itu karena kalau tekad yang kuat, insya Allah nanti dibukain jalan. Nggak pantang menyerah ya. Iya sih. Aduh, insecure banget ibu. Dengarnya insecure, merinding banget. Ibu belum pernah cerita di kelas ya memang. Tapi kan Karena- Turki pernah deh. Iya. Karena Iya, menurut- ya karena menurut ibu itu masa lalu. Tapi mungkin kalau ibu bisa share kayak gini kalian bisa semangat, alhamdulillah. Maksudnya bagus juga buat kalian ya kan. Umur kalian segini masih banyak yang harus dieksplor ya kan. Contohnya Kakak Belkis ya kan. Kakak Belkis juga banyak pengalamannya. Pokoknya kalau ada kesempatan ambil. Iya aja dulu, nggak bisanya nanti. Siap, yaudah. Kasih Bu atas waktunya. Semoga pesan dari Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Terima kasih semuanya, sukses juga buat anak-anak ibu. Pokoknya jangan pantang menyerah. Amin. Oke? Siap. Oke Bu.